Selamat menyaksikan. Itu baik dalam kompetensi misalnya atau bakat yang dia miliki semakin berkembang atau kemampuan yang dia secara intelektual semakin berkembang, bila dia mengembangkan diri dengan baik dan mau berbuat, maka harusnya kesenjangan sosial yang dia hadapi itu dia bisa atasi, atau paling tidak semakin hari atau seiring waktu itu akan semakin berkurang. Karena kalau seseorang mengembangkan diri dengan baik, tentunya dia akan mengalami peningkatan taraf hidup yang lebih baik, harusnya kan secara ekonomi. Kalau dia mengembangkan diri dengan baik, maka kesenjangan di dalam bidang pendidikan misalkan itu bisa semakin kecil kesenjangan yang terjadi. Jadi menurut saya itu perannya di dalam mata kuliah itu kan pengembangan diri. Pentingnya mengembangkan potensi diri sebagai kunci utama dalam mengatasi kesenjangan. Dengan mengembangkan potensi dan kompetensi, mahasiswa dapat mengembangkan standar hidup dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Mata kuliah pengembangan diri juga berperan penting dalam membekali mahasiswa dengan kemampuan ini, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Culut, apain lo di sini? Kamu tuh nggak pantas. Kamu tuh harus ada diri. Siapa yang nyuruh lo di sini? Ini wilayah kami, lo itu harus di sana, bukan di sini. Ini kan ke tempatku. Ya tetap aja. Hey. Lo siapa? Ikut sama. Kenapa? Teman-teman tahu nggak apa itu kesenjangan sosial dan ekonomi? Kesenjangan ekonomi dan sosial adalah kondisi atau keadaan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Biasanya terdapat dalam kehidupan perekonomian masyarakat yang dimana terbagi menjadi dua, menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Kesenjangan ekonomi ini bisa terjadi karena adanya pendapatan yang berbeda di lingkungan perkotaan maupun lingkungan pedesaan. Kesenjangan sosial dan ekonomi ini berdampak pada lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan seperti ketidakadilan dalam aspek kesehatan dan juga dalam aspek pendidikan, di mana yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah akan cenderung dihindari oleh yang mempunyai ekonomi menengah ke atas. Mereka bisa disebut di era sekarang itu adalah circle-circlean. Kesenjangan sosial dan ekonomi membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Ketimpangan ini tidak hanya menciptakan perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, tapi juga menimbulkan ketidakstabilan sosial, meningkatnya angka kejahatan, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem yang ada. Selain itu, kesenjangan sosial menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata dan dapat memicu konflik sosial serta perpecahan antara kelompok. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang adil dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan serta menciptakan keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Sikap peduli dan tidak acuh terhadap lingkungan sekitar menjadi kunci utama agar mahasiswa juga mempunyai nilai penting dalam menyadarkan orang-orang di kampus, terutama kepada kesenjangan sosial dan ekonomi, serta pentingnya menjadi pribadi yang peduli terhadap keadaan sekitar kita. Jadi, solusi yang bisa kita ambil dari kesenjangan sosial dan ekonomi ialah penguatan karakter dan motivasi diri, peningkatan empati, kebijakan kampus yang berpihak pada keadilan sosial seperti perluasan program beasiswa berbasis ekonomi, penyediaan akses pembelajaran yang setara bagi semua mahasiswa. Terima kasih. Bersama kita wujudkan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Keadilan sosial bukan sekedar impian, tetapi tanggung jawab bersama.